Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah dengan tema memahami pewarisan sifat sitoplasmik. Langsung saja, karena sudah masing-masing sudah memegang panduannya, silakan dibaca. Kami hanya menyampaikan secara garis besar. Yang pertama adalah pengertian pewarisan sitoplasmik. Pewarisan sitoplasmik adalah pewarisan sifat yang disebabkan oleh bagian eksternal dari nukleus, yaitu dengan protein histone yang dipilih oleh DNA di dalam kromosom yang berada di daerah sitoplasma. Yang kedua adalah kriteria pewarisan sitoplasmik. Berikut adalah kriteria pewarisan sitoplasmik, diantaranya yang pertama adalah hasil persilangan antara betina A dan jantan B tidak sama dengan persilangan antara betina B dan jantan A. Yang kedua adalah sel kelamin betina biasanya membawa organel sitoplasmik dalam jumlah lebih besar daripada sel kelamin jantan. Yang ketiga, gen-gen kromosom menempati lokasi tertentu dengan jarak antara satu sama lain sehingga dapat membentuk kelompok berangkai. Yang keempat, tidak adanya nisbah segregasi. Mendel menunjukkan bahwa pewarisan sifat tidak diatur oleh gen-gen kromosom tetapi oleh materi sitoplasmik. Yang kelima, nukleus substitusi dapat menjelaskan pengaruh relatif nukleus dan inti atom. Selanjutnya organel sitoplasmik membawa materi genetik. Di dalam sel antara lain terdapat organel seperti mitokondria dan kloroplas yang memiliki molekul DNA dan dapat melakukan replikasi subseluler sendiri. Mitokondria yang dijumpai pada semua jenis organisme eukariotik membawa hingga lebih kurang 50 gen di dalam molekul DNA-nya. Sementara kloroplas sebagai organel fotosintesis pada tumbuhan dan beberapa mikroorganisme membawa sejumlah materi genetik yang diperlukan bagi struktur dan fungsinya dalam melaksanakan proses fotosintesis. Paramecium berkembang biak secara aseksual dan seksual. Paramecium bergerak dengan cara menggetarkan silianya. Berikut ini adalah gambar dari paramecium dan bagian-bagian paramecium. Yang kedua yaitu sterilitas jantan pada jagung. Di bidang pertanian, ada satu contoh fenomena pewarisan sitoplasmik yang sangat penting, yaitu sterilitas jantan sitoplasmik pada jagung. Tanaman jagung dikatakan steril atau mandul jantan sitoplasmik apabila tidak mampu menghasilkan polen yang aktif dalam jumlah yang normal. Pewarisan sterilitas jantan pada jagung dipelajari oleh M. Roade. Persilangan pada jagung adalah individu mandul jantan sebagai tetua betina disilangkan dengan individu normal sebagai tetua jantan. Keturunannya mandul jantan disilang balikan selama beberapa generasi dengan tetua yang normal. Ternyata setelah sekian generasi diperoleh individu yang semua atau hampir semua gen kromosomnya berada dari tetua normal sebagai tetua betina. Pewarisan maternal. Pewarisan maternal adalah pewarisan melalui mitokondria. Misalnya ditemukan pada poki. Poki adalah sifat pertumbuhan yang lambat yang ditemukan pada jamur oncom. Sedangkan berikutnya pengaruh maternal. Pengaruh maternal dapat dilihat pada cangkang siput Limania paragra. Dapat dibedakan menjadi dua, yakni ke kanan dan ke kiri. Pengaruh maternal terjadi karena zigot dan embrio di lingkungan tetua betina. Oke, mungkin baik itu saja materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Waktu dan tempat dipersilakan.
Sterilitas kan keadaan tidak terdapatnya kemampuan untuk berkembang biak secara kawin. Bunyi pertanyaan saya adalah, mengapa terjadinya sterilitas jantan sitoplasmik pada jagung? Bagian 2.5 yaitu sterilisasi jantan pada jagung, di mana pola pewarisan sterilisasi jantan pertama kali dipelajari oleh M. Rode melalui percobaan persilangan pada jagung. Jelaskan persilangan tersebut. Jadi di sini seperti yang teman-teman baca dalam makalah, pola pewarisan sterilitas jantan pertama kali dipelajari oleh M. Roade melalui percobaan persilangan pada jagung. Jadi M. Roade ini yang mempelajari pertama kali mengenai sterilitas jantan pada jagung. Individu mandul jantan sebagai tetua betina disilangkan dengan individu normal sebagai tetua jantan. Keturunannya yang mandul jantan disilang balik selama beberapa generasi dengan tetua normal. Nah, di daerah inti sel biasa konsepnya adalah terdapat dalam inti sel terdapat yang namanya DNA. Nah, DNA pasti kita sudah tahu kalau di dalam DNA ada gen-gen yang nanti berfungsi dalam proses pewarisan sifat. Sudah? Contoh penyakit diabetes mellitus itu paling banyak itu dialami oleh laki-laki, jarang pada perempuan. Ya, kebanyakan itu terdapat pada laki-laki. Karena diturunkan dari mana? Yang betina itu diturunkan pada anak laki-laki. Kasusnya beda dengan buta warna. Kalau buta warna itu diturunkan dari tetua lelaki kepada anak perempuan. Sudah? Jadi rusaknya molekul DNA pada mitokondria itu salah satu contoh. Kalau kita ambil pada sel eukariotik, khusus kita pada manusia, itu biasanya salah satu kelainannya itu adalah itu yang sudah saya jelaskan tadi.